Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Bali Abipaya dari kelas F3 nama absen 29. Kali ini saya akan menjelaskan bab tentang hidrolisis garam dan di bagian 4 akhir video saya akan menjelaskan 3 tokoh biologi beserta penemuannya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke pengertian yang terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke pengertian garam dulu ya. Jadi garam itu merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara senyawa asam dan senyawa basa. Nah, senyawa garam memiliki sifat yang beda-beda, mulai dari pH dan sifat hidrolisis garamnya, tergantung dari asam dan basa asam basa ini penyusunannya. Dan hidrolisis sendiri berasal dari kata hidro dan lisis yang jika diartikan kata per kata menjadi air dan penguairan. Jadi jika digabungkan, hidrolisis berarti penguairan senyawa garam dalam air menjadikan ion atau ion positif dan anion atau ion negatif. Nah, reaksi hidrolisis garam ini terbagi menjadi dua, yaitu hidrolisis sempurna atau yang bisa kita sebut dengan seluruh senyawa garam itu terurai dengan baik, dan satunya lagi adalah hidrolisis sebagian, yang itu di mana hanya sebagian senyawa yang terurai dan atau secara reaksi kimia menggunakan reaksi bolak-balik atau reverse. Oke, kita lanjut ke bagian jenis-jenis hidrolisis garam. Jadi di bagian hidrolisis garam itu kalau bisa baca sendiri ada asam lembah dengan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, asam lemah, basa lemah, asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi di sini intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwa untuk materi hidrolisis ini uh, kalian hanya untuk mengingatkan bagian lemah kuat, kuat kuat, lemah lemah. Kenapa saya bilang begitu? Karena konsepnya itu hampir sama. Jadi ketika asam lemah dengan basa kuat itu mengalami hidrolisis bagian. Karena di sini asam lemah dan satunya lagi basa kuat. Sedangkan nanti ketika asam kuat dan basa lemah juga sama kasusnya pada yang asam lemah dengan basa kuat terjadi hidrolisis bagian. Tapi ketika asam lemah bertemu basa lemah ataupun basa lemah bertemu dengan asam lemah, itu menjadi hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Dan selanjutnya ketika asam kuat oleh basa kuat ataupun basa kuat dengan asam kuat, itu tidak terjadi sama sekali hidrolisis. Nah, contohnya di sini udah ada banyak untuk asam lemah dengan basa kuat, yaitu contohnya adalah garam NaF, yaitu dari asam lemah HF dan basa kuat NaOH. Nah, selanjutnya untuk contoh dari asam kuat dan basa lemah, di sini ada eh, NH4Cl, yaitu garam dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Nah, selanjutnya ini ada contoh garam dari asam lemah dan basa lemah, yaitu NH4F yang terdiri dari asam lemah HF dan basa lemah NH4OH. Nah, selanjutnya ada asam kuat dan basa kuat, ini seperti senyawa NaCl, yaitu merupakan garam yang dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH dan tidak bisa mengalami hidrolisis. Selanjutnya di sini ada rumus mencari pH. Jadi rumus mencari pH dari hidrolisis itu ada tiga. Jadi asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat. Nah, untuk mencarinya ada di seperti yang sudah saya tampilkan di sini, ada rumus mencari asam kuat yaitu H plus sama dengan AKKOE kali KB dikaliin konsentrasi anionnya. Nah, di sini KW ini adalah ketetapan. Jadi ketetapannya itu 10 pangkat minus 14. Untuk KB ini adalah tetapan basa lemah yang nanti biasanya diketahui dalam soal. Nah, selanjutnya untuk menghitung pH-nya seperti biasa itu min log H+. Sedangkan untuk asam lemah dan basa kuat itu menggunakan OH-, yaitu AKKW per AKKA dikaliin konsentrasi kationnya. Nah, untuk KW juga sama, itu ada ketetapannya yaitu 10 pangkat minus 14, dan Ka biasanya itu adalah ketetapan asam lemah yang bakal diketahui di soal. Nah, selanjutnya untuk menghitungnya itu kita ngitung pH dulu, yaitu min log OH- dan ngitung pH 14 dikurang pOH. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menghitung rumus pH terakhir, yaitu asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini ada untuk hitungnya adalah H plus sama dengan AKKW kali KB dikali KA. KW juga sama, itu ketetapannya itu 10 pangkat minus 14. Untuk AKKB adalah ketetapan basa lemah dan KA adalah ketetapan asam lemah. Untuk menghitung pH-nya adalah pH min log H plus.
Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya kita masuk ke bagian sifat-sifatnya, yaitu sifat asam dan sifat basa. Ini yang sudah saya jelaskan di awal, di mana kita hanya perlu memperhatikan di bagian sifat asam basanya itu kuat sama kuat, atau kuat sama lemah, atau lemah sama kuat, ataupun kuat sama kuat. Di sini sudah jelas ya di bagian sifat asam, ketika sifat asamnya kuat dan sifat basanya lemah terjadi hidrolisis sebagian, dan ini, pH-nya itu kurang dari 7 karena yang lebih kuat adalah asam. Dan ketika asamnya lemah dan basanya kuat, di sini pH-nya jelas lebih dari 7 karena basanya kuat dan tipe hidrolisisnya sama, yaitu sebagian atau parsial. Dan ketika lemah sama lemah, nah ini tergantung Ka dan Kb-nya. Dan tipe hidrolisisnya itu total ataupun sempurna. Nah, ketika kuat sama kuat, pH-nya itu netral atau 7 dan tidak tidak mengalami hidrolisis. Selanjutnya kita masuk ke bagian part terakhir kita, yaitu di bagian 3 tokoh biologi beserta penemuannya. Yang pertama itu adalah William Harvey, yaitu ilmuwan pertama yang berani mempertanyakan kepercayaan tentang jantung dan peredarannya. Jadi di sini William Harvey ini meneliti untuk bagaimana sih kita melihat peredaran darah kita. Jadi dia meneliti menunjukkan model sirkulasi darah yang benar, menjelaskan peran katup dan jantung, mekanisme pertukaran darah beroksigen, hingga proses tubuh memompa darah. Jadi mengutip histori biografinya, pandangan kontras terhadap konsep ortodoks bahwa darah terus-menerus diproduksi di hati. Nah, selanjutnya ada ilmuwan Jean Baptiste Lamarck, atau yang bisa kita sebut dengan ahli botani, dan di sini dia pertama kali mencetuskan istilah, yaitu invertebrata yang sering kita gunakan dalam bahasa biologi, yaitu merujuk pada hewan yang tanpa tulang belakang. Nah, selanjutnya ada Charles Darwin, yaitu adalah naturalis Inggris yang populer berkat teori seleksi alam. Nah, teori ini mengatakan bahwa individu dari suatu spesies lebih mungkin bertahan hidup di lingkungan mereka dan mewarisi sifat ke generasi berikutnya yang paling sesuai untuk lingkungan tertentu. Kemudian di tahun 1859, ia menerbitkan gagasan tentang evolusi dan seleksi alam dalam On the Origin of Species. Salah satu karya yang paling kontroversial yang dikatakan bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu yang berhasil meyakinkan banyak orang, walau tidak sedikit pun ada yang kontra. Tuh. Oke, cukup sekian penemuan kita hari ini. Kita telah membahas tentang hidrolisis, Gaam, dan 3 tokoh biologi beserta penemuannya. Jangan lupa untuk di bagian hidrolisis saya tekankan lagi untuk menghafalkan bagian di mana kuat, di mana lemah, di mana lemah, di mana kuat, dan di mana kuat sama kuat, dan di mana lemah sama lemah. Itu kita harus hafal. Jadi yang harus kita hafal cuman ketika kuat dengan lemah adalah sebagian atau parsial, lemah sama lemah adalah sempurna atau total, dan kuat sama kuat tidak mengalami hidrolisis. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.